Alhamdulillah wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma. Quran surat As-Saff ayat terakhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyin man ansari ilallah qala al hawariyun nahnu ansarullah. Fa amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifah fayadna alladhina amanu ala aduhim fa asbahu dhahirin. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penolong agama Allah, sebagaimana Isa putra Maryam telah berkata kepada pengikut-pengikutnya yang setia, siapakah yang akan menjadi penolong-penolongku untuk menegakkan agama Allah? Pengikut-pengikut yang setia itu berkata, kamilah penolong-penolong agama Allah. Lalu segolongan dari Bani Israil beriman dan segolongan yang lain kafir. Maka kami berikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman terhadap musuh-musuh mereka, maka jadilah mereka menang. Surat As-Saff ayat terakhir. Ini adalah tugas yang harus dilakukan oleh yang beriman. Bukankah Allah Maha Kuasa, Maha Kuat? Tetapi kenapa mesti orang yang beriman yang menjaga agama? Bukan berarti Allah tidak kuat, tetapi ini tugas. Allah siapkan surga. Karena pada akhirnya semuanya kembali kepada Allah. Jadilah penolong agama Allah. Seperti Isa bin Maryam berkata kepada Hawariyun. Hawariyun itu pengikut setia. Di zaman Nabi Isa disebut Hawariyun. Pengikut setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut sahabat. Jadi pengikut setia Rasulullah disebut sahabat. Pengikut setia Nabi Isa disebut Hawariyun. Jadi Hawariyunnya Rasulullah disebut sahabat, sahabatnya Nabi Isa disebut Hawariyun. Kemudian Hawariyun mengatakan nahnu ansar. Nah, orang yang beriman yang sekarang ini diperintah seperti Hawariyun, membela agama Allah. Yang dimaksud membela agama Allah itu adalah agar tetap keberadaan agama Allah. Hibduddin, memelihara agama.
Karena agama harus terus berlangsung sampai hari kiamat. Karena agama Islam itu harus juga diterima oleh anak cucu kita. Harus kebagian. Karena itu adalah tugas kita memelihara keberadaan agama itu. Bahasa lainnya hifduddin, memelihara agama. Yang kedua, memelihara kebersihan syariatnya. Jadi bukan sekedar memelihara adanya, tetapi juga memelihara kebersihan syariatnya, aturan-aturannya. Jangan sampai tercampuri. Dulu Bani Israel itu sebagian beriman, sebagian kufur. Maka yang sebagian kufur inilah satu, melakukan kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, sehingga umatnya tidak beriman kepada Quran karena disembunyikan. Tidak tahu umat. Dan terus berlangsung sampai sekarang. Menyembunyikan kerasulan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau menyampaikan ajaran anu inama ditutup begitu. Jadi yang dilakukan oleh yang kafirnya itu yaitu kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu. Kenapa menyembunyikan ilmu? Karena ada kepentingan duniawi. Yang kedua, melakukan iltibas, pencampur adukan. Ajaran dicampur aduk dengan hasil pikiran. Tetapi diomongkan kepada umat, hadza min indillah. Ini dari Allah. Yang ketiga, melakukan takhir, pilih-pilih. Sekiranya menguntungkan, mereka terima, dan jika dianggap merugikan, ya tolak ajaran itu, dibuang aja. Begitu. Ini kelakuan yang kafirnya. Iman kepada sebagian, kufur kepada sebagian. Itu kepada kitab mereka itu, pada ajarannya. Jika beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian, hukumnya sama dengan kufur kepada keseluruhan. Begitu orang Bani Israel. Dan jika Rasul yang hadir tidak sesuai dengan keinginan, dibunuh saja. Itulah Bani Israel itu. Begitu diterangkan dalam Quran. Jadi syariatnya tidak murni lagi, karena bercampur aduk. Karena itu yang dimaksud membela agama Allah di sini adalah memelihara kemurnian syariat. Ternyata yang melakukan pencampur adukan bukan dulu saja, tetapi terus sampai sekarang ada. Dan inilah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jika umatnya mengikuti cara-cara mereka, sejengkal demi sejengkal, sehasta, sampai masuk ke lubang bayawak Nilu,
Begitu kata Rasulullah. Lalu kata para sahabat, siapa mereka itu? Yahudi dan Nasara? Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Nah inilah tugas untuk memelihara kemurnian syariat. Yahudinya dihantam, Israelnya dihantam. Tapi cara-cara Yahudi, cara Israel malah diikuti. Yaitu dengan cara iltibas. Memilih-milih mana yang menguntungkan diterima, yang tidak menguntungkan ditolak. Kemudian tugas untuk memelihara agama Allah itu adalah keberlangsungan agama itu yang harus diterima oleh anak cucu kita. Tersirat dalam doa, Bapak Ibu sok ngadoakeun ka barudak. Doanya, Rabbij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal doa. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat dan juga anak cucuku. Rabbana wa taqabbal doa. Jadi yang pertama adalah berdoa agar anak cucu kita termasuk orang-orang yang mendirikan salat. Karena salat itulah sebagai ciri yang paling utama. Masihkah berlangsung agama ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ribqoh Islam akan putus selembar demi selembar. Tali Islam akan putus selembar demi selembar. Yang pertama putus adalah pemerintahan, lepas dari tangan umat Islam. Tapi kelihatannya ya Muslim lah. Itu ya ini udah ya tuh. Orang Muslim. Cuma ia melalui alus sarua saja ya. Orang Muslim ada kumaha tuh. Tadinya saya mau ke depan. Waktu ngobrol dengan istri saya kalah serius. Mau jadi ya. Nomor batur nudi mah we yang serikeun. Saja dulu. Jadi saya sering menyampaikan sekarang ini. Seringkali orang itu melihat dasar pandangannya dari luar lalu diproyeksikan ke dalam. Mestinya dasar pandangannya dari dalam diproyeksikan ke luar. Ya, begitu. Ini lagi digodok lagi ya. Nah, dari doa itu tersirat agar salat ini terus berlangsung. Yang pertama putus tali Islam adalah al-hukumah. Kemudian merembet kepada yang lain, terakhir salat. Itu benteng terakhir. Apabila salat sudah rusak, maka rusaklah benteng itu. Makanya yang merusak salat muncul tuh macam-macam kelompoknya, tapi intinya merusak ini. Aya anu salatna bari ajel-ngajelengan. Aya anu sarokaat pindah 4 rakaat 4 kali pindah. Aya nu ngahaja salat bari di masjid 4 rakaat ka 4 arah muter. Macam-macam.
Nah, jika tidak dipertahankan salat dengan kemurnian syariatnya, maka rusaklah benteng itu. Dan sangat erat sekali kaitannya dengan jihad itu. Kumaha hari menang jihad hari sholat nanti beres gitu. Kan di situ kekuatan itu. Dan itu yang menentukan. Makanya kewajiban kita terus berupaya agar salat ini tetap kokoh kuat sebagai benteng terakhir. Di surat Al-Baqarah diterangkan bahwa Yahudi dan Nasara akan terus berusaha memurtadkan umat Islam. Maka bentengnya Hakimus sholata wa atuz zakata. Setelah saya ngobrol dengan mantan pendeta, yang paling sulit untuk dimurtadkan Muslim yang sholatnya benar, itu mantan pendeta ngobrol dengan saya. Benar apa yang disabdakan oleh Rasul, benteng ini. Sekarang kan benteng ini sudah mulai longgar-longgar karena ada juga yang berpendapat musalah mah mutara sholat, tapi itu ya sudah kemurniannya sudah tidak ada. Saya mengangkat lengan mendingan saeutik gerak. Cek itu Allah gitu. Hari ngangkat beas 25 kilo bisa. Hari saeutik deui ka luhur mending teu. Meni kagok sakieu hadwaman kibaiki sakieu anger apalagi bangkit dari ruku ya sama Allah itu kan sampai di sini itu gambaran saja ya. Dengan doa yang tadi Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal, diajarkan kepada anak-anak kita. Makanya Dewan Islam menerbitkan buku kecil sakapu ngajar masih cenah maca we atuh gitu. Ya. Memelihara kebersihan syariat. Yang paling utama adalah memelihara salat tadi. Waktunya, caranya, bacaannya, gerakannya, tujuannya. Jadi 3 kan. Kenapa disebut benteng kekuatan? Karena dalam salat itu pertama ada ruh salat. Yang kedua ada surah salat. Yang ketiga ada asar salat. Jika 3-3-nya ini ada, nah itulah kekuatan. Ada ruhnya, ruh salat. Apa ruh salat itu? Ikhlas itu. Ikhlas itu satu tenaga yang kuat. Kayak tangkal dipakai pamusyrikan. Didinya di para ibadah segala macam. Kita ustad mingki mawa bedog rek dituan kemusyrikan. Mingki lillah dituan. Aya nu megas di jalan. Kamana cenah? Muar tangkal. Tong cenah. Tas teu bisa pamusyrikan. Gelut. Menang ustad. Itu eleh. Cek nu eleh teh ieu atuh cenah ngarah ustad jongjon ngajar. Teu loba pikiran di imah. Pokona moal we disiapkeun duit. Bungal poe isuk-isuk siap duit. Terus teu kudu nuar itu mending ustad ngajar jongjon. Ulang disiapkeun duit mah. Pikir-pikir nya oge. Jongjon ngaji, jongjon ngajar. Benar cenah nyaan sok. Nah gitu. Terjadi nuar teh besokna iya ada uang.
Besoknya lagi ada uang. Besoknya lagi nggak ada. Cenah itu ingkar janji cenah. Mawa bedog deui ngintip. Pegat deui di jalan ku eta keneh. Ka mana nuar teu bisa. Dari teh gelut eleh Ustaz. Nah make eleh. Kapan waktu mimiti ini mah karena Allah. Dan nu kadua mah karena duit. Itu rusak ya. Jadi kekuatan dalam jihad itu, khususnya dalam salat secara umum jihad adalah itu ruhnya itu. Jadi banyak yang berjihad kehilangan ruhnya. Nah, begitu. Satu, ruh salat. Ikhlas lillah we. Rek geunaheun rek teu geunaheun sora imam dengengkeun lillah. Rong aya pikiran-pikiran sejen. Lainnya meni eta wae imam teh sakitu teu geunaheun. Jalahnya aja. Kan belajar ikhlas mah. Lain ge ikhlas atuh sakabeh perkara loyog jeung kahayang lain ikhlas begitu mah. Ini catatannya di urang mah gitu. Ikhlas itu adalah walaupun sesuatu tidak sesuai dengan keinginan saya, tapi ini demi agama Allah itu. Makanya dalam Quran diterangkan bisa jadi perang itu tidak mengenakan kamu, tapi di balik itu ada kebaikan. Itu gambaran dalam Quran. Kapan perang mah teu geunah. Tapi nah para sahabat jeung Nabi berangkatnya itu ikhlas teh. Ari kumaha urang mah jeung sakayang urang lain ge ikhlas atuh. Cukuring mah kitu we kabeh. Itu mah jadi-jadi. Ya gitu. Satu tuh ruhnya itu. Pernah Rasul merencanakan menugaskan pemimpin pasukan itu yang muda. Bahasa orang ambolon keneh gitu. Abu Bakar melaksanakan itu. Banyak yang protes. Jawabnya, Rasul, saya melanjutkan rencana Rasul. Nah gitu. Ternyata berhasil. Yang saya maksud di sini adalah para sahabat berusaha ikhlas. Nah gitu. Tuh untuk diproyeksikan kana ayeuna henteu. Wah, anu ayeuna mah saikhlasna masing-masing lah. Kalau ini kan murni untuk agama. Nah itu. Jadi ikhlas. Kadang-kadang rek berangkat nu di imah deh. Itu akang tega ninggalkeun abdi. Kumaha akang maot di medan perang, atuh gampang kawin deui deui. Gua teh Jadi di urang mah terikat dengan perasaan itu. Makanya di zaman Nabi kalau bercerai ya biasa aja. Kalau perlu bercerai tapi pertimbangannya agama. Lain duit, tibatan dituluykeun tambah dosa, lebih baik pisah itu. Itu tidak tercela yang seperti itu. Jadi orang mah sudah duit nih jadi pertimbangan anak. Dan baiklah cenah goreng patut ya salba duit tuh nya gitu. Nah neng kersa kadinya lebah neng teh sakitu geulis. Tuh. Jawabna teh lamun kupikirannya panjang. Tapi lamun make agama takdir Allah. Tapi lamun jawabanana nya cenah rupana mah goreng kan pinter. Sugan we ke budak nu lahir teh rupa nurun ka abdi, pinter nurun ke bapan. Nah gitu. Hari bro teh lahir ti Bali. Rupa nurun ka bapak bodoh.
Ya, itulah. Yang kedua surah itu kerangkanya kan mesti jelas kerangkanya. Kalau dimisalkan pada bangunan kan juga harus diperhitungkan. Bangunan mau dibuat seperti apa? Fondasinya sudah kokoh. Kita harus bisa membayangkan jika fondasi kokoh seperti itu, ke atasnya bangunan seperti apa? Di beton, cakar ayam teh. Fondasinya kuat. Lalu ditanya, namang meni tohaga tingin fondasi itu. Kernaon, kermoyan, banyak kermoyan itu pakai fondasi kokoh gitu. Hari syahadatna meni lekoh, la ilaha illallah meni lekoh. Dina Islam teh ngadon moyan, baik teu ka hati kita gitu. Itu kan bangunan hidup ke atasnya, di atas syahadat itu salah tuh. Begitu. Nanti ada saum dan seterusnya, kemudian nanti dihiasi dengan akhlakul karimah dalam kehidupan. Baru tuh Islam itu kelihatan cahayanya. Nah, karena itu caranya tidak bisa kayak mikir nanti punya punten. Yang dimaksud salat bangunan yang kokoh di atas salat tak iya dia menang Allah itu. Tai sadatna, tai salat. Kemudian direkayasa oleh manusia. Bagaimana ini bisa kokoh dalam perjuangan itu? Ada yang mengatakan kecewa dengan sikap ini. Itulah satu catatan. Kemudian yang ketiga, asarnya dari salat itu, kekuatan di situ. Asar salat dalam kehidupan. Inilah yang dimaksud dengan memelihara agama. Intan surullah yansurkum. Jika kamu menjaga memelihara agama Allah, Allah akan menolong kamu. Begitu. Nah, pertolongan Allah itu macam-macam. Allah yang Maha Tahu lah. Jadi kalau ada yang gugur di medan perang, ya itu pertolongannya. Tinggalkan dunia riweuh terus surga beres. Dan orang mah paningali dohirna wungkul meniwatir. Nya awak paneta maruhna mah kan di situ. Maut itu. Jasadnya makan habis semuanya juga dikubur oge. 3 tulang. Tuluy orang ngaliwat, orang nusieun, bodoh pisan. Orang malengkep keneh. Itu tinggal tulangna orang nusieun. Nama itu nusieunnya tuh. Tuluy mawa cai kana keni pan beuteungna ge geus eueuh. Bahamna ge geus eueuh, rek nginum kumaha atuh. Tuluy we di aburan kembang pan irungna ge geus eueuh atuh, rek seungit kumaha atuh. Aduh abure tahayul ketika jadi bodoh hirup. Ya. Nah, begitu. Jadi Allah akan menolong dan Allah menolong lebih tahu bagaimana caranya. Ada yang disebut mustari, senang. Ya, karena itu Rasul memerintahkan bersegeralah mengurus jenazah. Jangan dilambat-lambat. Jika orang yang soleh akan segera menerima hasilnya. Begitu. Jika orang yang tidak soleh, orang kafir, ya segera lepas dari tanggung jawab kita. Ya, kaum dilila-lila gitu. Rianus sampai saputi ngadaguan, kuburkan saja. Itu cenah hoyong tepang terakhir panus terakhir teh bahasa bulan kamari ngobrol geus atuh kitu nu sarua keneh. Iya.
Wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan langkah-langkah kamu jika membela agama. Yang dimaksud meneguhkan langkah-langkah kamu, karena langkah itu kan menentukan. Sesungguhnya langkah-langkah kamu urusannya gede. Najan muning, kebligna, ener, tapi tidak berapa berpengaruh. Manusia mah lengkahna teh gede pengaruhnya. Cobaan tengah peuting kadenge sora muning ngaliwat teh teu riweuh. Tapi lamun aya anu kakarayapan jelema gempang, nah da hese sare atuh. Itulah manusia. Begitu berpengaruh sekali. Sora mae disada di tukangan imah, terjadi masalah. Coba aya ngobrol di tukangan imah ti peuting. Selain itu pengaruhnya manusia itu. Nah, langkah-langkah ini kan pertama mesti teguh. Ngalengkah teh gitulah misalnya. Dari ngalengkahna bari reyon mapan. Dulu ini ke medan perang atuh musuh beuki wanieun. Keke gerak aki daftar. Hayang ngilu ke medan perang. Entong kan bae kan diberi rusa namanya nu gering kan bae entong. Da ini teh ge ngariweukeun itu. Hilu siap ke Palestina. Pertanyaan rek dahar naon di ditu. Ngari ngadon pingsan mangariweukeun atuh. Kapan di urang mah biasana kupat tahu. Di ditu aya gitu kupat tahu. Ke daftar entong. Ku Nabi kan sudah diberi ini, tidak berdosa, tidak berangkat karena sudah tua. Kebayangkan kurangnya datu dari itu rek naon di sekolah tadi. Cuma jawabnya, anak saya sudah memanggil dari surga. Budak kate gugur di Badar. Sahid itu anak saya katanya sudah terus memanggil saya. Baik tuh disemir cenah. Nah gitu. Di hideungan sira etana rambutna. Lo ngarah katingali gagah tuh. Keke gugur di medan perang. Ya. Nah gitu. Jadi bapak-bapak mereka medan perang wah ya nawe nu bolas teh semir kudu katingali gagah. Ngan lamun rek nanyaan teu meunang semir. Kudu asli. Iya. Aya ada nanyaan mah kudu asli we. Ya, begitu. Dalam pelaksanaannya ya. Dan meneguhkan langkah kamu di medan perang karena ini hebatnya Islam itu. Kata siapa? Disebarkan dengan pedang. Tidak. Pertama Nabi menasihati, membekali yang mau berangkat ke medan perang. Satu, jangan bercita-cita bertemu dengan musuh. Tuh. Jika bertemu jangan bercita-cita membunuh orang. Tapi kalau sudah di medan perang haram kabur. Itu mah resikonya. Mati itu. Tapi jangan sengaja dicita-citakan. Karena itu sering terjadi. Tidak terjadi perang. Kabur musuh. Ghanimahnya di bawah. Begitu. Karena itu jika dibandingkan Muslim yang di Gaza, Palestina, mereka teguh itu. Kalaupun ada keluarga yang meninggal, mereka ngomong dia sudah di surga. Sementara Israel makanya kelimpungan, sieun pisan maut teh. Karena mereka sudah menerima ajaran, ada adab di sana. Bagi orang kafir itu, najan teu dilaksanakeun beda. Itu mah ada. Makanya stres tuh, banyak yang stres. Kemudian menuntut sekarang kepada pemerintahnya supaya dihentikan perang.
Nah, tapi ini saja pemimpinnya ini yang ingin menguasai dan sudah berpikir nanti rusaknya jika berhenti perang. Nah begitu yang pertama. Yang kedua, ala hujjatil Islam, teguh pendirian dina hujjah yang benar, hujjah Islam. Itu kan sekarang ini pertama kalau berbeda akidah itu jelas. Tapi sekarang banyak yang berbeda kaidah. Akidah sama, kaidah beda. Maka orang-orang yang benar-benar memelihara agama Allah akan berhujjah dengan hujjah yang kokoh dan kuat. Alasan hujjah teh. Tidak ada hujjah yang kokoh dan kuat kecuali hujjah dari Allah. Kalaupun bermujadalah, berargumentasi, Allah perintahkan dalam berargumentasi dengan yang lebih baik, yaitu Quran, Sunnah. Itu kan alasan dari yang Maha Tahu. Jika alasannya bukan pada Quran Sunnah, lemah itu. Seringkali gitu, ketika dialog, orang yang berpegang teguh pada Quran Sunnah kokoh. Sementara yang berpegang pada hasil pikiran, lemah itu. Nah begitu. Saya pernah mengatakan ketika mau berdiskusi bab jin, antum mual menang. Nah, jangan antum matahayul, ana make Quran sok. Karena Quran itu hujah yang paling hujah yang paling benar. Karena itu kita heran, ustaz-ustaz itu seringkali berhujah bukan dengan Quran Sunnah. Iraku dari itu menang ulama, banyak ulama salah. Nabi juga salah, ya salah gitu. Inilah seringkali muncul seperti itu. Jadi kalaupun melaksanakan salat jelas hujahnya, saum jelas hujahnya. Jadi enak. Tentram hati ketika kita yakin benar. Dan yakin benar itu berdasarkan hujah yang kokoh, itu Quran Sunnah. Jadi reg-reg gitu cara melaksanakannya. Dan yang ketiga, Allah teguhkan ala sirat, atas jalan Allah itu. Lempeng we kajian loba nu ngagoda ieu dan bener mah itu. Goda mah loba. Rasulullah ditawari uang kekayaan beunghar lah. Tapi eureun dakwah ditolak ku Rasul. Moal karena dakwah lebih penting. Itu butuh. Lalu ditawari perempuan yang cantik yang mana silakan. Kami tikahkan. Itu Nabi ditolak diwe. Akhirnya orang berpikir, namun teu beuki kana duit teresep ka awewe berarti majnun gitu. Jika engkau majnun kami akan obati. Nabi dengan tenang menjawab, tidak. Lastu bi majnun. Makanya kokoh agama itu. Saya kalau ditawari uang gede gitu paling jawabnya kayak pada ngemut. Nabi spontan gitu. Saya kayak pada ngemut heula gitu. Bayangkeun 3 miliar, 4 miliar. Asal eureun we dakwah. Ngobrol kan di imah, anu nawaran duit 4 miliar tapi eureun dakwah. Paling cek nu di imah mending di artos. Capek-capek dakwah jeung hujan jeung naon jeung peuting. Itu kan? Awewe teh kana duit. Gitu. Bukan tidak boleh. Begitu. Karena itu kita membuat aturan boleh menerima pemberian selama halal dan tidak mengikat. Nah gitu, hari halal mah, tapi jangan mengikat. Jangan nalian gitu. Tapi kalau orang ngomong teh
kumaha ceuk manehna lain kumaha ceuk Quran. Itu yang beratnya begitu. Ya. Jika macul aya belutnya bawa oke tuh. Keur macul ieu na buburuk macul di sawah aya belut ya cokot we. Ngantong tuluy ngalah belut cul tugas. Nah gitu. Ya, saya sering memberikan arahan kepada pembimbing umroh, pembimbing haji, tidak boleh minta uang kepada jamaah. Tugas Anda membimbing, udah. Kenwe, bakal mandi bere lah, sederhana oge. Tapi nilai utamanya adalah tanggung jawab membimbing. Makanya di Persis tidak sengaja mencari kesalahan. Kan tugasnya membimbing. Mau itu ayat dam-daman. Kan dari kesalahan itu. Apa mau dibiarkan salah? Pan tugasnya ngabimbing itu. Nah, kan itu dibekali lah. Temenang menta kaum jamaah. Tapi lah menjamaah mere tarima. Ngan jamaah teu ngarti-ngarti. Sakitu. Makanya itu saya kalau memberikan arahan kepada para pembimbing itu kan biasa dikumpulkan, kemudian diberi semacam bekal-bekal lah, bekal ilmunya, bekal menghadapi masalahnya, termasuk bekal materi yang ya sederhana lah, gitu. Dan jika ada laporan jamaah mintaan duit itu nanti dipanggil dicoret lah. Itu merusak ya. Tapi lamun jamaah mere tarima gitu. Jika keur macul tugas teh aya belut teh cokot we belut nama. Ngantong tuluy jadi ngalah belut. Cul tugas macul. Cul we jamaah mah nu kapikir ngalah duit we da itu. Nah begitu. Ya, tidak boleh. Tapi lamun jamaah mere tarima halal gitu. Saya bilang gitu. Itu halal. Ngan jamaah teu ngarti-ngarti bae atuh kumaha gitu. Itulah ya. Di antaranya kita bertugas sekarang ini untuk memelihara keberadaan agama ini, memelihara kemurnian syariatnya, dan adalah dipelihara 3 faktor tadi, ruh, surah, dan asar. Mudah-mudahan anak cucu kita juga tetap berpegang pada agama Allah. Ya, sampai di sini saja. Insyaallah minggu depan kita bertemu lagi.